Dalam perjalanan saya gitu sebagai orang percaya, banyak banget saya dapetin ada orang-orang tertentu suka mempertanyakan pertanyaan yang di luar konteks kekristenan. Jadi mereka memakai pendapat mereka sendiri tentang apa yang mereka percaya gitu. Lalu mereka tanyakan ke Kristen, kepada orang Kristen, dan mereka berharap bisa mendapatkan jawaban seperti yang mereka mau. Jadi bukan seperti apa yang tertulis di Alkitab. Jadi kalau jawabannya seperti apa yang mereka mau, mereka bakal bilang, wah ini bener nih. Tapi kalau jawabannya tidak seperti yang mereka mau, alah nggak bener gitu. Nah, hati-hati dengan pendapat-pendapat yang katakanlah ini propaganda gitu ya. Ada double standar gitu, standar standar ganda gitu. Jadi misalkan saya bilang, lu bisa masak nasi goreng nggak? Bisa masak nasi goreng. Oke, coba masak. Nah, seandainya saya adalah orang yang suka dengan masakan pedas. Lalu ketika orang yang memasakkan nasi goreng itu ke saya, dia ternyata bukan orang yang suka pedas. Akhirnya dia kasihnya agak manis. Saya bilang, ini bukan nasi goreng. Itu kan pendapat saya. Tapi pendapat orang yang membuatkan nasi goreng itu buat dia itulah nasi goreng. Nah, disinilah muncul keributan. Kenapa? Standar yang kita pakai berusaha kita pakaikan kepada orang lain. Makanya terjadi keributan. Salah satu pertanyaan yang pernah muncul dalam dunia kekristenan adalah gini. Mereka menyamakan menghormati orang tua, perintah yang kelima bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Mereka menyamakan menghormati ayah dan ibu itu sebagai menuruti apapun yang orang tuanya katakan. Kalau nggak diikutin berarti nggak menghormati. Ya kan nggak begitu. Nggak begitu. Kita yang para pengendara kendaraan bermotor, kita kalau naik motor kenapa kita mau nggak mau pakai helm? Karena kita menghormati hukumnya. Supaya kita nggak kenapa-napa, dalam arti kata kita nggak masuk dalam pelanggaran, nggak akan nanti nggak akan dituntut oleh polisi yang bertugas. Kita menghormati hukum itu. Tapi apakah kita menyukai hukum itu? Nggak semua orang suka kan. Bukti masih banyak yang naik motor tapi nggak pakai helm. Kenapa? Nggak suka pakai helm. Tapi dalam satu situasi mau nggak mau mereka akan pakai helm. Karena ya harus pakai helm. Kalau nggak ya kena tilang. Jadi mereka memakai helm bukan karena keselamatan tapi karena takut ditilang. Nah, kalau kita kaitkan dengan perintah hormatilah ayahmu dan ibumu, itu tidak sama dengan menuruti segala sesuatu yang dikatakan oleh orang tua kita. Nah, pendapat saya ini mungkin akan ditentang. Wah, lu ngajarin kurang ajar sama orang tua. Lu kan saya nggak bilang harus kurang ajar. Ini menghormati dalam konteks yang sebenar-benarnya kita menghormati. Nggak beda dengan misalnya saya punya teman baik. Saya bilang, udah lu kan teman baik gua, lu ke gereja gua lah gitu. Lalu dia bilang, enggak, gua lebih berkembang di gereja sana. Lalu saya akan bilang, oke, gua menghormati keputusan lu, nggak apa-apa, lu gereja sana. Tapi kita tetap temenan gitu. Maunya gua mau dia ke gereja gua gitu, maunya gua gitu kan. Tapi gua menghormati keputusannya. Nah, apakah karena dia memilih ke gereja lain lalu saya bilang, wah ini orang nggak menghormati gue sebagai yang lebih tua dari dia? Kan nggak gitu. Perbedaan itu kan relatif ya. Perbedaan itu kan sesuatu yang harus dilihat jangan dari kacamata pribadi. Perbedaan itu harus dilihat dari segala macam sisi. Nah, kembali lagi ke masalah menghormati orang tua tidak sama dengan menuruti semua perintahnya. Saya sampai lulus sekolah lah ya, lulus SMA gitu. Padahal orang tua saya tahu kalau saya Kristen, tapi mereka suka memaksa gitu loh untuk melakukan ritual-ritual keagamaan yang mereka anut tanpa mau tahu kalau saya ini Kristen. Mereka nggak mau tahu. Saya akui ada orang tua yang lebih terbuka pikirannya, kalau anaknya mau pilih agama yang mana terserah, nggak bakal dipaksa, ada gitu ya. Tapi untuk orang tua saya, mereka selalu memaksa. Nah, sedangkan saya harus mempertahankan iman saya. Saya menghormati mereka.
Nah, saya pernah ajarkan kepada anak gereja saya bilang gini, kalau kalian masih anak dan hidup kalian masih ditanggung sama orang tua kalian, sekolahnya, biaya biaya sekolah masih tanggung, makan masih tanggung, tempat tinggal masih ditanggung. Lalu katakanlah kalian berbeda agama, berbeda kepercayaan dengan orang tua kalian. Ketika orang tua kalian meminta kalian untuk mengikuti ritual keagamaannya, ya dalam hal ini sembahyang, saya nggak mau nyebut agamanya apa ya kan saya nggak tahu nih yang nonton agamanya apa permasalahan perbedaan agama dengan orang tuanya apa kan nggak tahu nih. Tapi kalau mereka misalkan minta, ayo kamu harus melakukan ibadah seperti agama orang tua kamu gitu. Ya kalau hidup kalian masih ditanggung sama mereka, ya ikuti saja. Tapi kan yang penting hati kita tetap terpaut sama Tuhan. Nah itu kalau misalnya kita masih tinggal dan ditanggung hidupnya sama orang tua kita. Tapi kalau kondisinya udah kayak saya udah punya keluarga sendiri, saya bangun keluarga saya sendiri, saya sudah menanggung hidup saya sendiri, nggak ada campur tangan lagi dari orang tua saya gitu ya. Loh, saya berhak menolak kalau ketika mereka meminta saya untuk melakukan ritual keagamaan seperti kepercayaan mereka. Tapi kan cara nolaknya gimana? Cara nolaknya kan nggak yang bentak-bentak orang tua kita terus kita bilang apa lu, gua udah gede, ya kan nggak gitu. Itu namanya nggak menghormati, itu nyari perkara. Tapi kita bisa menolak, kita bisa bilang kepada orang tua kita kalau kita ini kepercayaannya, kita ini agamanya sudah Kristen gitu. Kita nggak melakukan gituan. Atau bagaimanalah kalian bisa mencari kata-kata yang baik untuk disampaikan, tidak dengan emosi yang meledak-ledak, tidak dengan marah-marah dan akhirnya membawa masalah kepada sebuah kerunyaman yang lebih runyam dari awalnya. Dan saya rasa Roh Kudus akan bekerja untuk memberikan perkataan yang baik itu dalam mulut kita supaya kita nggak salah berbicara. Nah jadi menghormati ayahmu dan ibumu adalah menghormati siapa mereka untuk hidup kita. Tapi tidak selamanya kita akan hidup dengan orang tua kita. Suatu hari nanti mungkin kita akan menikah, kita akan bangun keluarga kita sendiri. Nah, ketika kita sudah bangun keluarga kita sendiri, kita bertanggung jawab sama keluarga kita. Nah, kalau posisinya saya seorang hamba Tuhan, tiba-tiba orang tua saya memaksa untuk mengikuti ritual agama yang mereka percaya, saya berhak menolak. Kenapa? Bukan karena saya tidak menghormati mereka, enggak. Tapi apa yang akan saya teladani gitu, teladan apa yang akan saya kasih kepada keluarga saya kalau saya yang sudah hamba Tuhan hanya karena tanda kutip menghormati orang tua, saya tetap menjalani ritual seperti kepercayaan yang orang tua saya anut yang berbeda dengan saya. Tanggung jawab saya kepada keluarga saya jadi hancur, jadi nggak benar. Akhirnya di mata keluarga saya dan di mata Tuhan saya jadi bersalah. Jadi gitu. Jadi menghormati orang tua tidak sama dengan menuruti semua permintaan mereka atau perkataan mereka. Tapi dalam hal ini sekali lagi kita harus minta hikmat dari Tuhan. Kita harus minta Tuhan, gue harus ngomong apa, gue harus berbuat apa supaya nggak salah jalan. Dan saya tahu ya, agak kecil tidak muncul konflik karena pendapat kita ini loh, karena keteguhan hati kita untuk mempertahankan iman kita. Agak kecil kemungkinannya tidak ada konflik. Tapi walaupun ada konflik, jangan sampai hormat kita berubah jadi rasa tidak suka sama orang tua kita atau bahkan menjadi ke arah rasa benci pada orang tua kita. Kalau seandainya orang tua kita jadi kayak sebel sama kita, jadi marah sama kita karena keputusan kita untuk tidak mengikuti permintaan mereka, ya itu sudah di luar kemampuan kita gitu. Itu udah di luar yang bisa kita handle. Tapi yang penting kitanya harus tetap bisa jaga hati kita. Kita memang menolak permintaan mereka, tapi kita jangan sampai menaruh perasaan negatif yang sama seperti yang ditaruh orang tua kita kepada kita. Jadi menghormati orang tua kita bagus, tapi bukan berarti semuanya dituruti. Tapi itu pun tetap lihat hikmat. Kita ini siapa, statusnya bagaimana, orang tua kita juga statusnya bagaimana, apakah kamu sudah berkeluarga atau masih tanggung hidupnya. Tapi terlepas dari itu semua,
minta hikmat lah sama Tuhan, minta hikmat sama Roh Kudus supaya kita bisa memberikan respon yang benar, yang tepat, supaya semua konflik yang terjadi setelah respon kita itu bisa diminimalisir, dikurangi, diredam, bahkan kalau bisa tidak ada konflik. Jadi gitu aja yang mau saya bagiin hari ini, dibagi cerita. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.